kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata penyebaran budaya positif. Rekan guru yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif, kemudian bagaimana langkahnya dan sebagainya, nanti kita akan bicarakan dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anton Budi Nugroho, calon guru penggerak dengan pengajar praktik Ibu Yuliana Setio dan fasilitator Bapak Darsono. Teman-teman, seperti tadi di pembahasan waktu urgen tadi tentang hukuman dan sebagainya ya. Tentang hukuman ini nanti kita akan tahu sebenarnya apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah benar atau belum. Nah, tentunya kita perlu bertanya. Saya bertanya dulu. Yes. Setujukah bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sangat setuju. Oke. Ya, kemudian dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. Nah, benar semuanya yang terakhir. Memberi penghargaan, terutama jenengan sebagai guru kelas 1, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sangat setuju ya. Alasannya apa? Alasannya kalau anak mendapatkan penghargaan itu akan meningkatkan semangatnya dalam belajar. Kemudian kalau penghargaannya dicabut? Kalau penghargaannya dicabut, mungkin anak akan, oh ya aku tadi melakukan kesalahan ini, jadi penghargaan itu dicabut. Dia punya rasa. Oke, ya terima kasih. Jadi dari sini kita sudah belajar tentang bahwa ternyata tujuan kita sama. Bagaimana ketika anak datang ke sekolah, bisa pinginnya tetap duduk anteng, tenang, tidak ada yang berkeliaran. Itu semuanya harapan kita semuanya. Kita tegang biasa banget. Bahkan dari tiga ini kan ada 2 hal ya. Pertama tadi dihukum ben tertib, kemudian kalau yang kelas 1 tadi diberi sesuatu agar bisa motivasinya meningkat, bisa manut, dan padahal kita semuanya punya tujuan agar anak kita menjadi pribadi yang berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dengan tadi ada satunya dengan cara mendisiplinkan dengan cara dihukum, satunya diberi penghargaan. Jadi ada 2 kata di sini, hukuman dan penghargaan. Atau kalau kita bisa apa istilah lainnya apa? Reward and punishment. Kemudian di sini nanti yang akan kita bahas, akan saya sampaikan ada 6 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu sangat sejalan dengan sekolah kita sebagai Quranic Character School, yang mana mengambil nilai-nilai baik yang terkandung di dalam Al-Quran. Terlebih juga ketika ada Quranic School, kemudian kita juga dari pemerintah juga ada profil pelajar Pancasila yang ada 6. Itu tentunya sejalan, tidak saling bertabrakan. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Jadi itu apa itu restitusi? Yaitu nanti hubungan seperti yang kita bahas di awal tadi tentang hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Sampai saat ini kita tahu bahwa di awal pembelajaran selalu ada istilahnya kontrak belajar. Kalau di kelas biasanya ada peraturan kelas. Ya. Bagaimana keyakinan? Kalau keyakinan kelas itu nilainya nanti sudah lebih di atas dari peraturan kelas. Kemudian 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah posisi kontrol. Jadi kita guru itu adalah ketika tadi piket itu menanyakan sepatumu di mana,
kenapa sepatumu warnanya putih, kenapa pecinya tidak dipakai, kenapa pecinya tidak berwarna hitam, ya, tidak berwarna merah. Nah, nanti itu ada di posisi kontrol. Yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya nanti ada hubungannya dengan bagaimana peran kita ketika di awal tadi murid kita menghadapi sebuah masalah. Ada anak-anak terlambat. Secara aturan anak terlambat itu adalah sebuah kesalahan. Tapi dengan segitiga restitusi nanti kita akan tahu seperti apa penyebabnya, bagaimana cara itu tanpa membuat anak merasa bersalah. Lanjut kita masuk tentang disiplin positif. Saya minta isimis. Silakan maju. Bisa. Ya, ini saya Anda punya HP ya? Ini saya beri. Nah, ini adalah ibaratnya sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Itu sebaik nilai wah iya, regane larang banget. Kemudian suatu saat terus HP ini kayak aku. Wah, belum boleh, Pak. Belum boleh. Jadi dengan cara ini. Nah, satu juta Naikkan 2 juta. Wah, kita naikkan. Kayak orang. Oh, lalu. Jadi kenapa tidak? Karena ini barang yang sangat berharga buat saya. Iya. Jadi seperti ini. Jadi kita untuk mendapatkan ini, kira-kira itu yang mau memberikan itu yang apa? Kira-kira diberikan kepada saya itu karena saya minta atau memang karena ini keikhlasannya? Keikhlasannya. Ya. Itu dari internal yang kita itu. Ya. Hubungannya seperti tadi. Jadi kegiatan. Ya, silakan duduk nggak apa-apa. Terima kasih ya. Jadi kita seperti ini. Ibaratnya itu tadi, pakai tangan kita dijaluk dengan pelan-pelan nggak mau. Kemudian kita paksa. Akhirnya ketika dipaksa dengan apapun, akhirnya mau. Jadi itulah yang disebut dengan ilusi kontrol. Seperti apa? Ilusi kontrol ya seperti itu tadi. Ketika kita memaksa seseorang, anak-anak harus berangkat jam sekian. Anak-anak manut. Dan guru tiap pagi harus datang. Lalu semuanya datang tuh biasanya. Kenapa Anda mau datang jam 6.29? Karena tiga. Selain itu, kenapa Anda datang 6.49? Biar tidak telat. Biar tidak telat. Biar tidak telat. Jadi itu. Jadi ilusi pengaruh. Jadi kita memerintahkan anak-anak kalau di dalam kelas tidak boleh rame. Kalau rame nanti seperti ini. Ketika anak tenang, apakah itu karena memang dia ingin tenang? Tentu karena ingin menghindari hukuman. Ilusi bahwa kita itu, alhamdulillah anak-anakku ketika saya masuk anak-anak sudah tenang semuanya. Tetapi apakah di kelas itu sama ketika guru lain yang datang ke kelas itu sama? Tentu berbeda karena apa? Perlakuannya berbeda dan motivasi dari anak berbeda. Kalian guru DKI paling merhatiin kalau guru sini ikut ada sanksinya. Jadi ketenangan kita mengharapkan sekolahnya menjadi sekolah yang di kelasnya bisa anak-anak bisa duduk solid, bisa tenang. Itu mungkin kita menganggapnya itu karena ada ilusi. Kita menganggap ya dengan dikontrol anak-anak tenang. Biar ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada tipe orang yang misalnya nyeneni baru itu terus disegani. Nah, anak-anak berarti merasa itu, berarti merasa dia waktu. Itu sebelah ilusi. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Dengan tadi dengan paksaan, dengan itu kita. Ilusi berikutnya adalah kita sebagai guru merasa menjadi manusia yang dewasa bahwa kita berkuasa atas hak anak. Kamu harus gini. Itu karena kita merasa bahwa kita lebih dewasa sehingga kita boleh memaksa. Jadi nanti ketika anak-anak menjadi besar, dia ingin guruku di CI, orang tuaku dulu boleh begitu kepada anak yang kecil. Akhirnya seperti itu akan turun temurun berlanjut. Ya.
Berikutnya adalah tentang paradigma stimulus respon. Jadi kalau tadi kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama. Jadi saya memaksa agar Anda mengikuti kemauan saya. Kamu di kelas harus bisa duduk dengan solid. Kamu harus itu. Pakai kata harus itu. Sedangkan di dalam teori pilihan itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada alasan-alasan yang membuat itu dari internalnya ada. Jadi kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita menganggap bahwa orang mencuri itu sebagai kesalahan, tapi kita belum tentu alasannya apa. Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Jadi seperti tadi, saya bisa mengontrol Ustaz Yunus agar berbuat seperti yang saya mau, seperti saya inginkan. Sedangkan di teori pilihan itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya bisa minta. Karena kesadarannya lah dia mau memberikan. Lihat yang berikutnya, pemaksaan adalah saat rujukan gagal. Anak-anak besok jam 6:30 harus datang ya. Kemudian kalau itu gagal, maka anak-anak jika jam 6:30 tidak bisa masuk, maka setelah itu harus berdiri semuanya di depan halaman sampai jam 7. Itulah pemaksaan saat rujukannya gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi. Jadi karena internal dirinya sudah terbentuk, maka ketika jam 6:30 saya harus datang karena alasan yang itu diri saya sendiri bahwa saya harus datang. Kemudian model berpikirnya adalah menang kalah seperti tadi. Kalau ketika saya bisa meraih HP, berarti saya adalah pihak yang menang. Dan usulnya adalah pihak yang kalah. Kalahnya karena apa? Ya karena memang dipaksa. Kalau tidak begitu pasti saya akan disakiti. Kalau di teori pilihan itulah berpikir menang-menang. Kemudian ini berawal dari teori pilihan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya tidak bisa memaksa orang lain, tetapi Anda sendiri harus tergerak. Jadi di sini dari mana disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita ada mencapai tujuan yang mulia sesuai yang kita inginkan. Ya, apa istilah disiplin? Ya nanti kita akan tahu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu nanti masuknya ke teori motivasi. Ya, jadi tadi motivasinya kenapa dia Usmaya datang jam 6:49 karena diri satu menghindari hukuman. Ya tidak kena SP ya saya harusnya 6:29, 6:49. Yang pertama, dia atau ini yang kedua mendapatkan imbalan. Datang itu nanti anak-anak siapa yang datang lebih pagi nanti boleh makan snacknya boleh 2. Anak-anak akan besok saya berangkatnya paling pagi. Atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang kita harapkan. Anak-anak itu bisa menjadi tertib, disiplin itu agar dia menghargai diri sendiri, bukan karena dipaksa. Jadi anak-anak datang masuk ketika sudah kelas dalam keadaan tertib itu karena memang saya di kelas harus tertib, bukan ada guru atau tidak guru saya harus bisa tertib. Ada tadi dapat hukuman apa-apa tadi kalau berprestasi mendapatkan penghargaan, kalau tidak dihargai ya wes buat apa saya melakukan sesuatu kok tidak ada penghargaannya. Berarti saya akan menurunkan kualitas diri. Inilah harapannya dari itu kenapa 2 penghargaan dan hukuman itu harus kita kurangi agar kita bisa mendidik insan yang bisa menghargai diri sendiri. Ketika anak bisa menghargai, ada aturan atau ada hukuman atau tidak, dia tetap akan melakukan sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian apa itu disiplin? Ya, disiplin kita tentu hubungannya dengan tanggung jawab, berasal dari belajar. Padahal aslinya adalah belajar. Disiplin membuat orang lain menggali potensinya menuju tujuan yang dia hargai. Ada kata hargai. Namun
di budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi intinya patuh sesuai dengan aturan. Kalau kita membuat aturan adalah menjadi patuh. Dia kecenderungannya adalah disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, saya sebenarnya pengennya sepatu putih, tapi karena aturannya sepatu hitam, ya mau tidak mau sepatu putihnya saya cat. Ya, itu seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai. Apakah aturan kita salah? Bukan masalah aturan salahnya, tapi bagaimana kita menginternalisasi tentang makna disiplin itu bagi anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu menganggap bahwa sesuatu yang disiplin itu pasti membuat dia terkekang. Bagaimana kita membuat disiplin itu bagi anak sesuatu yang happy, menyenangkan. Itu sejalan dengan nilai kebajikan universal. Dalam profil pelajar Pancasila jelas ada beriman, bertakwa, mandiri, berargutis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu adalah tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Kita menginginkan putra putri kita, anak-anak kita menjadi solih sesuai dengan yang ada di Al-Quran, sesuai dengan karakter-karakter yang ada di Al-Quran. Tentu saja itu punya langkah-langkah. Nih, masuk ke teori motivasi, hukuman, dan tadi sudah saya tanyakan, Maria, ya. Apakah yang melatar belakangi Anda hadir tepat waktu? Tidak ingin mendapat SP, ingin dipuji, atau ingin menghargai diri sendiri? Saat ya, wajiban. Ya. Ada yang lain? Menghargai diri sendiri. Ya, ya. Iya, benar lah. Jadi ini adalah 3 tahap ini. Di mana kita posisi kita itulah adalah ya setidaknya cerminan kita. Istilahnya paling yang paling derajat paling rendah itulah tidak ingin mendapat SP. Jadi sama kata yang penting gak SP. Kemudian kalau yang kedua saya yakin tidak ada ingin dipuji. Toh nggak ada yang memuji kan? Kita datang di pagi itu malah ngalah biasanya malah disepelek nih. Ini paling ramasak. Jadi bukan apa-apa lah. Tapi yang kita inginkan anak-anak kita ketika dia menjadi perilaku yang bertanggung jawab inilah ingin menghargai diri sendiri. Jadi agar dia menjadi pribadi yang berharga. Nah, hubungannya apa? Nah, jadi dengan teori motivasi itu tadi, jika cuma ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya masih eksternal. Ketika peraturannya tidak ada, dia mungkin tidak bisa datang seperti yang diharapkan tadi. Dan 2, untuk mendapatkan imbalan. Kalau dia tidak berprestasi, tidak mengerjakan Tuhan, lah rano hadiahnya, berarti saya asal-asalan saja. Nanti tanya, silakan kerjakan. Kalau benar semua nanti dapat apa? Oh, nggak dapat apa-apa. Ya, tak garap rasa ewe, kalau berarti nggak dapat penghargaan. Tapi kalau benar-benar dari internal, dari diri sendiri, itu adalah ini. Saya akan menjadi seperti apa yang bila saya melakukan. Jadi ini adalah motivasi tertinggi yang harapannya bisa kita berikan pada anak-anak kita. Anak-anak kita harapannya bisa menjadi pribadi yang bisa menghargai diri sendiri. Ya. Itu sejalan dengan arti merdeka dari KHD. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ada trigger supaya kita memerintah diri sendiri. Ada aturan atau tidak aturan, jam 6 saya sudah harus berangkat misalnya. Itu adalah bisa memerintah diri sendiri. Jadi ketika nanti peraturannya berubah, dirinya sudah siap, autopilot sudah bisa. Nah, tadi tentang perintah. Selanjutnya adalah kita akan mengenal ada 8, bahwa ternyata penghargaan tadi yang disampaikan oleh Sumaya tadi, kemudian ada juga penghargaan itu bagus, tapi ternyata ada kelemahannya.
Wah, pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi jelas. Jangka pendek dapat penghargaan terus langsung dilakukan. Tidak ada penghargaan, tidak dilakukan. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya ya seperti itu. Dia akan menjadi pribadi yang jaga nih. Kira-kira ono apa ora? Ono tek-teke apa ora? Jadi dalam jangka panjang itu lihat penghargaan adalah menghukum. Jadi ternyata ini dia seperti arti yang orang ono penghargaan nih. Penghargaan yang menghukum itu artinya seperti ini. Penghargaan yang menghukum itu artinya dia sangat mengharapkan penghargaan dengan cara dia menghukum diri sendiri. Jadi misalnya anak-anak nanti yang dapat nilai 80 akan mendapat reward. Dia akan berusaha itu menghukum diri sendiri dengan jadi motivasinya bukan karena nilainya tadi, tapi karena penghargaannya. Itulah menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi anak-anak berlomba-lomba mencari penghargaan, tapi nanti justru dia akan mengurangi ketepatan. Jadi karena motivasinya adalah penghargaan, maka akhirnya justru dia biasanya sangat menyesal apabila tidak tepat. Itu mengurangi ketepatan. Jadi biasanya anak-anak yang seperti ini ambis, siswa-siswa ambis, itu ketika salah satu dia langsung down. Karena itu apa? Mengurangi ketepatan. Jadi seolah-olah saya ini harus benar, saya ini harus benar. Ya, ketika saya harus benar ini, biasanya terjadi kegagalannya lebih besar. Lihat penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Ya tidak selamanya kita akan memberi penghargaan. Ada saatnya kita juga ya wis gurune pilot tidak bisa membelikan pensil. Akhirnya ya seperti itu. Kemudian merusak hubungan antara apa? Antara siswa A dan B. Siswa A ini sering dapat penghargaan terus. Siswa B tidak pernah mendapat penghargaan. Akhirnya apa? Mesti sinis. Iri, sangat iri. Jadi karena apa? Timbang si jiri itu terus si jiri tahu itu. Ya nanti bisa saja kalau nanti bisa saja melakukan segala cara yang dia inginkan untuk seperti itu. Entah mencontek, entah apa biar dapat penghargaan. Jadi dia akan menghalalkan semua cara karena biar ben iso setara. Dia menurunkan kualitas jelas karena tadi kualitasnya itu tidak diukur dari internal diri sendiri tapi karena penghargaannya. Dia mematikan kreativitas yang minimal 70 besok tidak membawa ini. Akhirnya dia hanya mengejar minimalnya. Seperti KKM, enggak 100 enggak apa-apa, sebenarnya KKM. Ya wis lah. Seperti anak-anak kita banyak kan ketika ulangan kok mungkin tuh kan penting sudah lulus. Yang penting enggak remedi. Lah itu kan banyak sekali. Yang penting enggak remedi. Lah itu karena apa? Karena ada itu. Jadi batas itu. Ketika sudah di atas batas ya dia. Ketika tidak ada itu mungkin dia potensinya bisa lebih. Dan jadi yang terakhir yang paling utama adalah mengurangi motivasi intrinsik. Karena yang kita latih adalah motivasi intrinsik. Dan bentuk-bentuk kebajikan seperti apa? Jadi dalam memberi apresiasi, saya yakin panjenengan semua sudah bisa memberi apresiasi yang bagus. Misalnya dia jempol bagus atau itu bagi anak secara khusus itu pasti akan timbul percaya diri. Sehingga dia akui. Dari anak-anak pradul terus di rumahnya itu kan sudah sesuai pengakuan kepada semua murid konsisten dan fokus pada proses. Dan saya sepakat. Nah, hukuman dan konsekuensi. Saya tanya dulu. Ini satu-satu ya dari sebelah ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dapat melambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Good. Posisi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Hukuman. Nih, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nah, beran. Asnam. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, hukuman atau restitusi?
restitusi. Ya. Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, jadi dikalungke. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Dan, oke. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit saat pelajaran PCUK. Hukuman atau restitusi? Hukuman. Kok bisa? Ya, terlambat terus suruh keliling. Karena dia, ayo pelajarannya PCUK. Tapi kan yang lainnya nggak disuruh gitu. Tapi kan terlambat. Oke, ya, bagus. Kita lihat kunci jawabannya. Nah, jadi kita ya, jadi yang kita bisa dipercaya lagi ya, bagus. Jadi yang kita apakah nanti PJK ada yang menyebut sebagai hukuman, ada yang menyebut sebagai konvensi. Disebut hukuman karena mungkin di luar itu. Tapi dia terlambat sendiri. Jadi itu. Tapi nah inilah yang seperti yang kadang kita itu memberi apakah yang kita lebih banyak konsekuensi atau hukuman ya seperti ini. Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Kalau konsekuensi ada, misalnya kali ini dia mau bicara kotor terus istighfar. Itu hukuman apa konsekuensi? Ya. Ya, bisa juga sebagai konsekuensi karena itu ada hubungannya. Tapi kalau misalnya terlambat kemudian menuliskan saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk juga hukuman. Artinya ada konsekuensi seperti apa? Kalau terlambat kan dia berarti ketinggalan pelajaran apa? Mungkin juga konsekuensinya bisa dengan cara misalnya nanti pulangnya terlambat juga harus mengerjakan apa. Jadi hubungannya kompensasi atas keterlambatannya tadi. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau hukuman itu menyakitkan harus terjadi, itu pasti membuat anak tidak nyaman. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik atau hati. Dengan masih ingat guru SD siapa yang menghukumnya masih diingat sampai sekarang? Sehingga Masih ada apa bentuk hukumannya? Dijewer. Masih terasa? Ya. Tapi masih ingat? Nah, tuh. Desi. Kalau saya sih nggak pernah dihukum fisik sama guru. Tapi? Cuma dilokin nyelekit. Seperti apa? Oh, masa gue anak guru kalau ngono. Jadi verbal ataupun fisik ternyata membekas. Itu bisa jadi saat ini banyak murid-murid kita yang ya, nama kita itu ada di dalam pikiran seperti tadi. Mungkin saya tidak menyebut minta namanya, tapi jadikan masih mungkin ingat wajahnya, ingat gurunya sendiri seperti apa. Bahkan ini itulah itu membuat anak sakit dalam waktu ini. Tadi misalnya salah mengerjakan, salah dilokke, anaknya guru salah. Nah, seperti itu kan. Apa ini? Dijewer karena apa? Gojek. Tahu gojek sebenar kan? Ya namanya anak-anak. Oke. Dan anak membenci kedisiplinan, sehingga dari sini disiplinnya apa? Karena menyakitkan apa tidak enak tadi terus seperti itu. Kemudian bersifat paksaan. Jelas hukuman apa? Hukuman itu pasti memaksa, harus pakai ada kata harus atau tidak boleh. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau guys itu sering masuk BK, pasti itu. Jadi sehingga seseorang yang masuk BK dianggap konsep dirinya bagus, konsep dirinya buruk. Pasti yang keluar dari sana itu orang-orang tertentu yang dipanggil ke BK itu ada. Jadi menjadi konsep diri yang buruk bagi anak atau orang lain yang memandang. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berarti terlambat pasti terus berat dihukum, gak terlambat. Nanti siapa yang terlambat? Paling dihukum. Nanti gak jujur. Jadi menjadi seorang pribadi yang tidak jujur. Kemudian yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini jelas. Dulu dengan waktu dihukum pasti marah, jengkel, merasa bersalah pasti. Sementara dengan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi.
membuat anak nyaman dalam waktu pendek. Ulah apa tadi suruh apa yang konsekuensi tadi. Setelah itu pasti akan lupa lagi. Tetapi kalau hukuman tadi walaupun sudah berlangsung 20 tahun yang lalu, jadi masih ingat. Karena apa? Itu dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak tidak nyamannya dalam jangka pendek. Kemudian konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Jadi disiplin itu, nah karena bagi saya disiplin itu baik, ya saya harus menghargai. Kalau konsekuensi stimulus menjadi tanggapan, ada stimulus tanggapan seperti itu. Jadi bukan hukuman. Kemudian mendorong anak menyesuaikan diri. Jadi aturannya kalau kelas bawah seperti apa, nanti kelas 6 seperti apa, anak bisa menyesuaikan. Kemudian anak belajar mematuhi peraturan. Jadi peraturan itu sebagai sesuatu yang harus dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Kemudian tidak nyaman untuk sementara karena dipanggil dipanggil ke PK, kemudian dinasihati itu dia diasingkan agar teman-teman yang di kelas itu lupa sejenak. Ya, ada Al-Fikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kita menganggap, kalau tidak saya beri aturan ini, kamu pasti tidak akan menjadi seperti ini. Jadi kita menganggapnya apa? Ya tidak diorangkan atau istilahnya diremehkan. Kita kan tentu tidak ingin seperti itu. Jadi kita harapannya adalah menjadi berkualitas itu ya bukan karena hadiah atau karena hukuman. Baik hukuman ataupun penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang ini bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi baik hukuman ataupun penghargaan itu bisa menghancurkan potensi tadi karena seperti tadi. Nah, untuk itu diperkenalkan dengan istilah restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka sadar mereka salah. Jadi harus kita perbaiki sehingga bisa kembali ke kelompok mereka. Ketika tadi terlambat atau atributnya berbeda, dikondisikan dulu, kemudian sudah baik, kondisinya bisa dikembalikan ke kelompoknya agar dia menjadi pribadi yang kuat. Tidak terus nanti dicemooh, gue telatan seperti ini. Jadi nilai dirinya tetap ada. Nilai diri juga sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu seperti yang diinginkan. Ya, harus memperlakukan orang lain. Lantas apa sih tujuannya? Tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Anak percaya bahwa mereka menjadi pribadi yang tanggung jawab, pembelajar yang sukses, disiplin. Jadi itu bisa dari restitusi. Nah, sebenarnya apa sih beda restitusi, hukuman dan penghargaan? Kalau restitusi itu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tanya, kenapa kamu terlambat? Seperti ini, alasannya ada. Kamu tahu nggak ini salah? Tahu. Ya, jadi agar dia belajar, oh ternyata apa yang perilaku yang salah tadi bisa ditebus, ya besok tidak. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, sehingga antara guru dan murid bisa bahagia. Restitusi juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Lah kalau gini enaknya seperti apa? Anak akan ya udah saya nulis istighfar 100 kali. Itu kan karena tawaran mereka, bukan karena pilih nulis 100 atau seperti apa. Nah, jadi nanti ada tawarannya. Dan menuntun melihat ke dalam diri. Jadi biar melihat kesalahan diri sendiri, bukan karena kamu lihat aturannya di situ seperti apa. Dan
mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar manusia kan ada 5. Ingin dicintai, penghargaan diri, itu rasa aman, rasa sayang, aktualisasi diri. Mungkin juga anak seperti itu. Dilihat beberapa kasus anak-anak terlambat itu ya juga seperti kan, mungkin kebutuhannya tidak dapatkan. Anak-anak yang suka bertengkar itu ketika mungkin istri memanggil, banyak di antara mereka yang kurang kasih sayang. Karena ngomong orang kompen, sehingga misalnya di sekolah melakukan tindakan-tindakan ketika jadi dia itu karena ingin ben digulai gurune, biar diperhatikan gurunya. Ya, identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal seperti tadi, dengan cara kita hukum itu selesai. Dihukum itu masalah kita, anak-anak bisa disiplin, selesai. Tapi itu akan menjadikan identitas yang gagal, negatif. Kalau konsekuensi kata tadi tidak terlambat kemudian apa itu nanti istilahnya netral. Ending-endingnya nanti ketika dewasa dia masih netral, enggak sukses, tapi juga tidak berhasil. Tidak gagal tapi juga tidak berhasil. Tapi kalau dengan restitusi itu kita harapannya adalah dia menjadi pribadi yang sukses. Dan kita masuk ke eksplorasi konsep, yaitu keyakinan kelas. Kalau kita selama ini tahu tentang peraturan kelas atau tata tertib. Ya, di sini dikenalkan dengan keyakinan kelas. Apa itu? Adalah nilai yang disepakati bersama. Jadi yang poinnya adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Kenapa tidak peraturan saja? Kok harus pakai keyakinan? Ini kita tahu mengapa kita kenapa Anda memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Ya, agar tidak ditilang. Kalau tidak ada polisi, melindungi kepala. melindungi kepala. Ya, jadi ini karena intrinsiknya. Jadi karena pakai helm, ya karena unsur keamanan. Kita pakai masker bukan karena hukuman. Tidak pakai masker didenda berapa juta kalau itu Pak. Tapi kan enggak. Pakai masker itu demi kesehatan. Datang tempat waktu juga biar ini juga dipetapkan juga kalau masalah datang tepat waktu. Ada yang penting tidak kehilangan materi masih ini. Tapi kita juga tahu aturannya. Jadi nilai diri kita. Jadi yakin dengan keyakinan diri. Inilah kenapa kalau di budaya positif itu ada di lingkaran paling luar. Kalau peraturan kelas itu paling dalam. Jadi peraturan kelas, kemudian di luarnya lingkaran lebih besar adalah keyakinan akan menjadi lingkungan positif, dan yang paling utama adalah menjadi budaya positif. Nah, seperti apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu sudah tidak berupa aturan-aturan rigid, tapi sudah pada keyakinan. Karena ada keyakinan berarti misalnya kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sudah, tertib. Ini termasuk keyakinan atau kesepakatan? Sepakat. Tadi kalau keyakinan besar. Kok tata tertib atau kesepakatan? Oh, kesepakatan. Kesepakatan. Datang tepat waktu itu kesepakatan apa tata tertib? Tata tertib. Menjaga kebersihan tata tertib apa? Nah, jadi kalau yang sebelah kiri ini adalah masih dalam tata tertib atau peraturan. Tapi kalau ke
keyakinan kelas itu kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi intinya adalah saya yang menyayangi. Bentuk saling menyayangi seperti apa? Kan banyak. Jadi tidak mencemooh, tidak mengejek. Jadi kalimatnya bukan kalimat operasional lagi, tetapi kalimatnya adalah sebagai sebuah kebajikan yang universal. Kami murid yang semangat belajar. Nilai-nilai semangat itu apa saja? Nilai semangat itu ada disiplin, tanggung jawab. Dan kami murid yang peduli dengan teman. Peduli seperti apa? Ya tapi tadi tidak mengejek, kemudian menghormati. Kalau pinjam harus izin dulu. Itu kan bentuk peduli. Kalau temannya tidak membawa diberi, itu adalah bentuk peduli. Dan ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dijadikan kalimat keyakinan kelas jadi apa? Kira-kira masuk dalam tanggung jawab, menghormati orang lain, apa benar? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Bisa. Lain disiplin. Menghormati diri. Menghargai diri. Bos. Dilarang melawan kekerasan. Menyayangi, saya menyayangi, saya menghormati orang lain. Tidak menggunakan narkoba. Menghargai diri sendiri itu hubungannya dengan kesehatan. Betul, ya, menghargai diri sendiri. Bergantian atau antri? Menghormati. Ada nilai lainnya apa? Belajar untuk apa? Sabar ya, sabar. Menggunakan masker ya, kesehatan, keselamatan. Terus jangan berlari di kelas, tidak lari di kelas. Menghargai diri sendiri. Nah, selain itu, Menghormati orang lain. terus bisa lagi? Ayo, kesehatan karena Kesehatan. Tidak sehat. Terus juga keamanan. Iya, keamanan. Jadi nilai-nilai seperti ini. Jadi ketika kalau di peraturannya kan tidak boleh mengejek teman. Jadi keyakinan kelasnya kan bisa diubah. Jadi menghormati orang lain. Jadi nilai-nilai ini yang kita buat dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan lagi tidak boleh. Kalau harus. Tapi sudah itu kita hilangkan, kita ganti. Kami di kelas 5B menghormati orang lain. Berkomitmen untuk menjaga kelas tetap nyaman. Nyamannya unsurnya ada kebersihan, ketenangan. Itu ada unsur-unsur itu yang nanti kita gunakan sehingga juga lagi. Dan masuk ke tadi yang sudah sampaikan, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 menurut Abraham Maslow. Ada bertahan hidup. Ini adalah semuanya. Ketika anak-anak berkelahi, tentu dia ingin pride, memperhatikan diri sendiri. Ada power, kekuasaan, penguasaan, menguasai. Dan ada freedom, kebebasan, melakukan apa saja. Fun, kesenangan. Ya, bilangin rasa diterima dan kasih sayang. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus yang senantiasa manusia itu punya. Kalau dia masih manusia hidup pasti punya 5 ini. Kalau sudah dia tidak punya rasa, sudah tidak punya power, tidak punya kebebasan, sudah dikekang, wis lagi senengan, minimal dia tetap bisa bertahan hidup. Itu ada ya. Itu adalah derajat terendah, kan tinggal berada. Wis sudah tidak punya kuasa, menjadi orang yang lemah, dikekang. Ya, itu bertahan hidupnya apa ya? Makan sakonone, makan sakane, itu adalah kebutuhan dasar. Nah, lanjut pada yang terakhir, posisi kontrol. Tadi yang ada aturan. Ternyata ketika kita membuat peraturan, guru di kelas itu ada 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum.
Kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu tahu nggak ini salah? Itu paling bahaya. Kemudian teman. Kalau teman, kenapa kamu tadi terlambat? Pemantau dan manajer. Kira-kira kita di apakah kita di seorang yang penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ya, tentu saja manajer. Tapi apakah langkahnya itu sudah sesuai? Nah, kita lihat dulu di sini di posisi kontrol. Ada penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Anak guru ora iso. Itu adalah tipe penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya saya kecewa, nilai kamu guru, harusnya kamu seperti itu. Sehingga ketika kita bilang itu, anak-anak pasti akan merasa menunduk dan paling merasa bersalah sekali. Ini juga tidak bagus sebenarnya. Kalau teman, dia membuatkan alasan muridnya. Jadi, membuatkan alasan apa nilai ilmu bagus itu karena apa? Oh, kamu masih mungkin nggak belajar ya, oh, kamu masih tadi tidak soalnya tidak dibaca atau gimana. Dan kalau pemantau itu menghitung atau mengukur. Dan kalau manajer mendingan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus dijawab oleh anak. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasa no. Itu adalah penghukum. Kalau membuat rasa bersalah ya, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, saya sudah stres. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kalau teman, ayo toh, dan digarap. Itu paling dulu juga. Mira dan digarap ini apa? Itu justru anak-anak seperti menjadi teman. Gurunya yang mengakukannya seperti ini. Nah, terus kalau pemantau, dia cuma tanya, aturannya apa? Nanti anak akan menjawab, mencari jawaban itu. Kalau di manajer, kamu tahu nggak kalau seperti jam sekian kamu tidak boleh apa? Tahu nggak kalau ekstra tidak boleh membawa bekalnya tidak boleh diantar? Tahu? Nah, terus enaknya piye? Itu sehingga kita memberi kesempatan anak untuk bisa menyelesaikan masalah dari internal sendiri tanpa kita harus memberitahu kesalahannya. Hasilnya apa? Kalau dengan penghukum itu nanti menjadi pribadi yang berontak, menyangkal. Terus kalau pembuat rasa bersalah tadi menjadi pribadi yang berbohong. Kalau menjadi teman tergantung dan digarap toh. Lah gurune kan kalau kita punya dekat dengan anak-anak seperti ini, dia kalau tidak ada di hadapan kita, dia tidak akan melakukannya. Kalau pemantau, dia akan menyesuaikan diri sesuai dengan ada guru atau tidak. Yang diawasi ya garap, orang diawasi ya tidak menggarap. Kalau sesuai dengan manajer, dia menjadi pribadi yang ada atau tidak, bisa atau tidak, dia akan berlaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kaitannya apa? Kalau kaitan dengan dunia berkualitas, dan orang yang penghukum ini meletakkan guru di luar dunia. Jadi pokoknya guru itu sebagai sesuatu yang itu Pak Enteko mesti menghukum saja. Terus dia akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jangan sampai kita menjadi guru digoloknya. Dan dampaknya seperti apa? Ya, dia akan mengulang kesalahannya lagi. Tapi kalau sebagai manajer, kita bisa menyatakan, oh saya tahu bahwa saya menjadi disiplin itu adalah sebuah kebutuhan. Tanggung jawab adalah sebuah kebutuhan. Belajar adalah sebuah kebutuhan. Ya, saya kecewa sekali. Berarti artinya apa? Membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, tidak pernah. Padahal sosok Yonan. Tidak, kowe ora tahu, kowe mesti telat. Padahal orang dia tidak telat. Tapi karena kowe mesti telat, jadi dia telat. Orang yang kowe dihukum dong. Penghukum tipe guru seperti ini adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ayo dan digarap dan yang itu adalah sebagai teman. Itu paling kita sebagian mungkin di posisi sebagai kalau pemantau. Apakah kamu sudah dapat? Ayo anak-anak siapa tadi yang belum? Yang sudah dapat berapa?
pemantau. Nanti kalau kurang bintangnya seperti apa. Dan kalau manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan. Jadi ketika ada masalah, nah terus kira-kira masalahmu dengan cara apa? Itu adalah sebagai manajer. Kemudian yang terakhir adalah kamu selalu paling akhir ya, selalu. Gue mesti gue nih. Padahal suatu saat dia datang di awal, tapi tidak murah dianggap karena habis dianggap begitu. Nah, untuk itulah kita akan bergerak dari pemantau menjadi manajer. Jadi tadi kita sudah coba bagaimana hukuman itu. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah cara agar kita bisa memvalidasi kesalahan anak bisa mematuhi. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini sebenarnya paling boleh dilakukan secara berurutan, boleh tidak berurutan. Yang pertama kan mungkin anak-anak kalau punya kesalahan pasti akan ditanya, kenapa kamu melakukan kesalahan? Pasti ada menstabilkan identitas itu berupa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi ketika anak bersalah, kita bukan langsung menyalahkannya, tapi yo wajar nih sosok yo wong guru yo telatnya yo sosok ono. Jadi terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita meyakinkan pada anak ketika anak agar tidak teras dalam suasana yang sangat bersalah ya kita yo Ustaz dulu pas waktu kecil yo bisa sosok telat. Jadi agar anak timbul dibeli aku ono koncone. Jadi agar identitasnya bisa stabil dulu. Kemudian ke validasi kebutuhannya. Kamu kenapa kamu telah terlambat? Tadi bangunnya kesiangan, ibu masaknya belum matang, terus adiknya nangis. Pasti ada alasan-alasan itu. Ya? Adakah cara yang lebih efektif? Apa yang kamu butuhkan? Dia tanya. Tadi nyari sepatunya nggak ketemu sepatunya dasinya ketelisut. Nanti kan bisa nah kira-kira ben orang ketelisut piye? Kira-kira biar tidak ketelisut ya dijadwal sejak malam. Jadi adalah menanyakan keyakinannya. Jadi agar tahu anak-anak bisa menyelesaikan. Oh kalau saya datangnya terlambat tadi karena sepatunya masih basah, lain kali saya harus menjemurnya lebih awal. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi supaya seperti apa? Tahu nggak seperti apa? Bentuknya seperti apa? Gurunya berkata untuk menstabilkan. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Tadi Bapak Ibu juga pernah melakukan. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan. Kok nilaimu bagus? Kok nilaimu jelek? Ya, kita bisa mencari tahu. Dan validasi kebutuhannya untuk membantu murid mengenai kebutuhan dasarnya. Silakan di sini, yang kosong sini. Kamu bisa saja melakukan yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita untuk memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita tentu kali sesuai dengan keyakinan kelas tadi, ada menghormati orang lain, tanggung jawab, itu kita sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Oh tidak sesuai. Apakah yang itu sesuai dengan yang kita kesepakati? Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas adalah saling menghormati orang lain. Kemudian ketika anak berusaha tadi dengan ketika melakukan kesalahan, sesuai nggak dengan itu? Oh tidak sesuai. Jadi agar anak tahu kesalahannya. Lihat intervensi 3 menit. Ya. Seperti tadi ketika datang langsung pada 30 detik awal kita bisa lihat apa yang ingin berbuat lagi, apakah peraturannya apa, kemudian apakah siap berubah lagi, terus tugas kamu saat ini. Ya.
Demikian tentang 3 hal disiplin positif. Tentu saya ingin meminta tanggapan masing-masing. Apa yang ini? Oke. Sambil diputar. Pasir ya. Iya. Jadi putar ke sana. Pak Yunus, Ya. hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapat dari yang saya sampaikan tadi? Apa yang baru bagi Anda mengubah itu? Oh, ternyata saya selama ini benar atau benar. Hal yang mengubah paradigma saya selama ini kadang memposisikan sebagai penghukum, kadang memposisikan sebagai yang restitusi. Maka yang saya dapatkan apa? Ya antara, kalau menurut saya antara dua itu ya kadang juga menghukum, kadang juga restitusi. Artinya siswa itu juga seimbang. Jadi ada kalanya siswa di dalam tanda kutip dikendalikan, ada kalanya kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor dirinya, restitusi atau konsekuensi tadi. Dan untuk Sri, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi itu sih? Apalagi jadinya guru BK, jadi seperti apa ini? Baik, seperti ini. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini muncul perasaan bersalah. Ternyata dalam saya menangani kasus terhadap anak-anak khususnya yang sering melakukan kesalahan masih bersikap menghukum. Jadi mereka melakukan kedisiplinan itu bukan dari dasar mereka sadar, sehingga saya merasa bersalah. Ternyata masih banyak yang harus saya benahi agar anak-anak itu melakukan hal yang baik atas dasar kesadaran untuk menghargai dirinya sendiri. Dan dengan guru BK. Iya. Padahal ini ilmu ini sudah jenengan kuasai sebelumnya ya. Iya. Karena apa ya? Mungkin kadang anak ya kita mencari simpelnya saja biar anak itu cepat jerah, terus cepat berubah baik, padahal itu malah salah. Itu. Ya, sia-sia. Santai nggak ya? Diputar pelan-pelan ya. Oke. Peran apa yang telah saya lakukan selama ini? Yang dari ini yang jenengan sudah lakukan ternyata saya sudah melakukan yang mana? Lebih banyak yang mana tadi? Mulai dari penghukum atau si apa tadi? Nilai sudah bagus yang mana saja? Kalau kebetulan saya kan di kelas bawah, Iya. jadi kelas bawah itu kan masih kayak ngomong gitu ya. Iya, Kak. Jadi dia masih peralihan dari TK ke kelas 1. Kalau saya lebih ke restitusi, iya. Jadi memberikan pemahaman, kemudian lebih pada karakter anak, memperlihatkan ini salah, ini benar. Tapi mungkin ya saya sebagai guru ya memang manusia tidak sempurna, bisa jadi ya memang ada satu sisi yang saya memberikan hukuman kepada, kalau ada kesalahan dia saya beri hukuman. Tenang. Seperti itu aja saya. Jadi ada untuk itu kita senantiasa menjadi pribadi yang semakin berkualitas Iya. dengan mewujudkan Quranic Character School. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang ya Arianto. Ini yang terakhir ya. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah ini? Ini menjadi seperti apa jenengan setelah ini? Ya, saya pengennya anak-anak atau semuanya memiliki kesadaran diri dalam menjalankan setiap aktivitas yang ada. Jadi bukan berdasarkan mungkin hukuman yang akan diberikan ketika dia melanggar aturan itu, atau mungkin mengharapkan penghargaan ataupun hadiah ketika dia melakukan sesuatu. Jadi dia melakukan segala aktivitas itu karena dia merasa
itu hal yang dia butuhkan dan upaya untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas segala refleksinya teman-teman semuanya. Ya, semoga dari aksi nyata ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, benar-benar bisa menjadi guru panutan, bukan dikenal karena kita suka menghukum, sehingga nanti ketika di pikiran anak-anak kita itu dikenal menjadi guru yang baik. Demikian sedikit paparan aksi nyata, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.